Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan hal-hal yang dapat membangkitkan semangat untuk bisa beramal sebelum datangnya kematian. Dan sekarang kita masuk di dalam poin yang kelima. Di buku antum mungkin halamannya 133. Di antara hal yang bisa membangkitkan semangat kita untuk beramal sebelum datangnya kematian kita, disebutkan oleh penulis di sini, banyak merenungi keadaan orang-orang yang menghadapi sakaratul maut. Kata penulis, di dalam Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Nabi SAW yang mulia, terdapat keterangan mengenai keadaan orang-orang yang sedang sakaratul maut. Di antaranya adalah dalam firman Allah Ta'ala di surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalla idza balaghatit taraqiya wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq wal taffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali jangan apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkanmu? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan, kepada Rabbmu lah pada hari itu kamu dihalau. Al-Quran surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30. Kata penulis, Allah Ta'ala menasihati hamba agar mengingat keadaan orang-orang yang menghadapi sakaratul maut, yakni digiring menuju kematian. Sesungguhnya apabila roh telah sampai ke kerongkongan, maka ketika itu kesusahan dan ketakutan akan menjadi-jadi. Semoga Allah meneguhkan kita dengan ucapan yang kokoh pada saat tersebut. Dalam kondisi demikianlah segala perantara dan sebab yang dianggap dapat menyembuhkan akan dicari. Akan tetapi jika keputusan dan takdir Allah telah datang, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Ayat ini kalau kita renungi, ketika datang sakaratul maut dan saat itu kita dihalau kepada Allah dan tidak ada lagi kesempatan untuk beramal, niscaya kesempatan yang kita punya saat ini akan menjadi berharga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di surat Al-Waqi'ah ayat 83 sampai 96. Saya baca satu ayat, teman-teman mengikuti. Allah berfirman, فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ 1, 2, 3 فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ
ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم فسبح باسم ربك العظيم. Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tapi kamu tidak melihat? Maka mengapa jika engkau tidak dikuasai oleh Allah, kamu tidak kembalikan nyawa itu ke tempatnya, jika kamu memang orang-orang yang benar? Adapun jika dia orang yang mati termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maka dia memperoleh rezeki serta surga kenikmatan. Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan, maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan. Dan adapun jika dia termasuk orang-orang yang mendustakan lagi sesat, maka dia mendapatkan hidangan air yang mendidih dan dibakar di dalam neraka. Sesungguhnya yang disebutkan ini adalah suatu keyakinan yang benar, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha benar. Dibawakan oleh penulis di bawahnya ada tafsir dari masing-masing ayat ini. Falaula idza balaghatil hulqum, maka mengapa ketika roh telah sampai di kerongkongan, maksudnya adalah sakaratul maut, sebagaimana di dalam surat Al-Qiyamah yang sudah lewat. Firman Allah, wa antum hina idzin tanzurun, maksudnya adalah ketika itu kamu melihat sakaratul maut dan hal-hal yang dideritanya. Wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, artinya adalah dan kami lebih dekat kepada para malaikat yang mencabut nyawa, tetapi kamu tidak bisa melihat malaikat itu.
Firman Allah, "Falaula in kuntum ghairu madinin tarja'unaha in kuntum shadiqin." Tafsirnya adalah, kalau memang kamu punya keyakinan bahwa kamu tidak ada di bawah kekuasaan Allah, bahwa Allah tidak memegang nyawamu, kalau kamu memang punya keyakinan seperti itu, maka coba, apa bisa kamu kembalikan nyawamu ke tempatnya? Maksudnya menahan kematian, jika kamu memang orang-orang yang benar. Kemudian Allah sebutkan ada 3 golongan di hari kiamat nanti. Ada di halaman, kalau di buku saya 133, mungkin di buku antum 136. Ada paragraf bahwa Allah menyebutkan di dalam rangkaian surat Al-Waqi'ah tadi, ada 3 golongan orang-orang di hari kiamat. Semoga kita dijadikan orang yang pertama atau paling tidak yang kedua. Golongan yang pertama adalah yang didekatkan kepada Allah. Golongan yang kedua adalah golongan kanan, dan golongan ketiga adalah yang mendustakan lagi sesat. Lalu kemudian dirincikan di sini satu persatu. Golongan yang pertama, kata Allah, fa amma in kana minal muqarrabin. Adapun jika orang yang mati ini termasuk orang yang didekatkan kepada Allah, maksudnya orang yang sepanjang hayatnya melaksanakan yang wajib dan yang sunnah, meninggalkan yang haram dan makruh, dan melakukan hal-hal yang mubah, maka Allah berikan ganjaran faruhu wa rayhanu wa jannatu na'im. Mereka akan mendapatkan ketentraman, rezeki, serta surga kenikmatan. Semoga Allah menjadikan kita orang yang pertama. Maksudnya adalah jika orang-orang yang meninggal ini dari kalangan orang-orang yang sepanjang hayatnya melaksanakan ibadah, maka nanti akan diberikan oleh Allah kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan, keceriaan, kenikmatan, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, diberikan rezeki. Dan kata Allah Ta'ala, wa jannatu na'im, diberikan surga kenikmatan, maksudnya adalah diberikan sesuatu, surga yang tidak pernah dilihat oleh matanya, tidak pernah dengar dengan telinganya, tidak pernah terbersit di dalam hatinya. Orang-orang yang didekatkan kepada Allah akan diberikan kabar gembira seperti ketika menghadapi sakaratul maut. Karena itulah hampir-hampir roh mereka berterbangan karena senang dan bergembira terhadap kabar tersebut. Ada golongan yang kedua, saya lompat ke beberapa halaman setelahnya. Golongan yang kedua, kalau di buku saya halaman 141. Di buku antum mungkin 144. Golongan yang kedua, kata Allah, wa amma in kana min ashabil yamin. Adapun jika dia termasuk golongan kanan. Ya, semoga kita paling tidak yang inilah. Yaitu orang-orang yang sepanjang hayatnya menunaikan kewajiban, meninggalkan yang haram, tetapi ada kekurangan dalam hal-hal yang dia kerjakan, meskipun tidak sampai membuat tauhid dan imannya cacat. Ya. Dan saya kira mungkin kita semua dari golongan ini, ya, yaitu yang sehari-hari insya Allah kita menegakkan kewajiban, meninggalkan yang haram, tetapi banyak kekurangan. Salat 5 waktu kita tidak selalu tepat waktu. Salat subuh kita tidak mesti di waktunya. Kadang kita kesiangan. Hal-hal yang Allah haramkan kadang-kadang kita kerjakan. Ya. Tapi itu tidak bermakna ketika dimasukkan dalam golongan kanan lalu kita berkata, oh ya nggak apa-apa deh, yang penting masuk golongan kanan. Ya, untuk orang seperti ini disebutkan di sini, orang seperti ini saat sedang sakaratul maut, maka malaikat akan memberikan kabar gembira kepadanya berupa keselamatan, penerimaan dirinya, dan dikelompokkan dalam golongan kanan. Orang ini juga akan selamat dari siksa Allah
bahkan para malaikat ikut mendoakan keselamatan baginya. Ya, semoga kita paling tidak masuk di dalam golongan yang kedua ini nanti di hari kiamat. Golongan yang ketiga, wa amma in kana minal mukadzibina adh-dhallin fanuzulun min hamim wa tasliyatu jahim. Kata Allah Ta'ala, adapun orang yang masuk di dalam golongan yang mendustakan lagi sesat, maka dia akan mendapatkan hidangan air mendidih dan dibakar di dalam neraka. Waliyadzubillah, semoga Allah menjauhkan kita dari neraka. Jika orang yang sedang sakaratul maut ini termasuk orang yang mendustakan kebenaran lagi tersesat dari petunjuk, maka dia akan disuguhi dengan air mendidih yang dapat melelehkan apa saja yang ada di dalam perut dan kulit mereka, dan dia akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih sehingga menghanguskan mukanya. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. Mereka semua akan dibakar di dalam neraka yang mengelilingi dan mengepungnya dari semua sisi. Dan kita memohon keselamatan kepada Allah Azza wa Jalla. Saya lompat ke dalam riwayat hadis karena bab ini cukup panjang, maka saya pilihkan yang dapat mewakili pembahasan ini. Ada riwayat dari Al-Barra bin Azib di halaman 143, kalau di buku antum mungkin 146. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib yang dapat mewakili seluruh riwayat yang terkait dengan masalah ini, yaitu masalah sakaratul maut. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, mungkin ini perlu dicatat. Salah satu riwayat yang lengkap yang menjelaskan proses bagaimana orang itu ketika dicabut nyawanya sampai prosesnya dia di dalam kuburnya. Riwayat yang akan kita baca ini. Dia berkata, kata Al-Bara' bin Azib, suatu waktu kami pernah keluar bersama Nabi SAW untuk mengantarkan jenazah laki-laki kaum Ansor. Ketika kami tiba di kubur, jenazah tersebut belum dimasukkan ke liang lahat. Rasulullah SAW duduk dengan menghadap kiblat, sedangkan kami duduk dan diam di sekitar beliau, seakan-akan di atas kepala kami ada seekor burung. Maksudnya kami betul-betul diam sehingga burung itu tidak terbang. Karena kalau di atas kepala ada burung lalu orangnya bergerak, tentu burungnya terbang. Para sahabat dan Rasulullah duduk semua dan diam seolah-olah ada burung bertengger di kepala. Di tangan Nabi ada batang kayu yang dipukul-pukulkan ke tanah. Beliau memandang langit dan bumi. Beliau mengangkat pandangannya lalu menundukkannya sebanyak 3 kali. Beliau bersabda, berlindunglah kepada Allah dari siksa kubur. Beliau sebutkan itu sebanyak 2 atau 3 kali. Kemudian beliau mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Kita lihat jamaah, Nabi SAW saja berlindung dari siksa kubur, padahal kita tahu itu tidak mungkin beliau dapatkan. Kemudian beliau bersabda dalam hadis yang sangat panjang. Saya coba akan bacakan untuk penggalan awal yang berkenaan dengan orang mukmin. Hadis yang panjang ini nanti berkenaan dengan 2 kondisi orang yang wafat. Ada orang yang mukmin dan ada orang yang kafir atau munafik. Keduanya memiliki proses yang mirip, tapi ada bagian-bagian yang tidak sama. Nanti ketika kita membaca riwayat ini, kita bayangkan bila kita di posisinya sebagai seorang mukmin dan bayangkan orang kafir, apa yang dia dapatkan dengan posisi yang kurang lebih sama. Kata Nabi SAW, innal abdal mu'min in kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas sama. Sesungguhnya hamba mukmin jika dia sudah menghadapi perpisahan dengan dunia dan akan menghadapi akhirat, ya ini maksudnya diwafatkan, dicabut nyawanya, maka malaikat akan turun dari langit
Malaikat yang turun ini bidul wujuh, wajahnya putih, ka'anna wujuhahum asy-syams, seolah-olah matahari yang menjadi wajah mereka. Ma'hum kafanun min akfanil jannah wa hanutun min hanutil jannah. Mereka membawa kain kafan dari kain kafan surga dan membawa hanut, salah satu jenis wangi-wangian yang juga dibawa dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Malaikat yang turun di dekat orang yang sakaratul maut ini, ya, mereka duduk sejauh mata memandang. Tsumma yaji'u malakul maut alaihi salam. Kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Malaikat maut ini duduk di dekat kepalanya, fayaqul, maka dia berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah. Wa fi riwayatin ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Malaikat maut ini berkata, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang tenang, keluarlah kamu menuju pengampunan dan keridhaan Tuhanmu. Fatakhruju tasilu kama tasilul qatar min fis siqa. Maka nyawanya keluar. Dan teman-teman mungkin sudah sering dengar, nyawa itu kalau keluar dari mana? Dari ubun-ubun. Lalu kemudian matanya mengikuti. Innar ruha idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh itu kalau dicabut, maka pandangan mata akan mengikutinya. Dan kita lihat kalau ada orang meninggal, matanya kemana? Ke atas, yaitu ke ubun-ubunnya. Nanti keluarnya roh ini bagi orang mukmin itu keluar dengan lembut, seperti kalau kita nuangkan air dari ceret yang ada mulutnya. Tentu jatuhnya teratur, tidak berhambur. Fayakhudhuha, maka malaikat maut akan mengambil roh yang keluar ini. Hatta idza kharajat ruhuhu shalla alaihi kullu malakin baina samai wal ard. Ketika rohnya sudah keluar, maka seluruh malaikat yang ada di langit akan memberikan solawat, yaitu permohonan ampun untuk si roh ini, malaikat yang ada di antara langit dan bumi. Wa kullu malakin fis sama, ya, dan seluruh malaikat yang ada di langit juga ikut mendoakannya. Wa futihat lahu abwabus sama. Setelah keluar roh, maka pintu-pintu langit akan dibuka. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'rija bi ruhihi min qibalihim. Dan tidak ada satupun penunggu pintu langit melainkan semuanya berdoa kepada Allah agar ruh orang mukmin ini naik lewat pintunya mereka. Laisa min ahli babin illa wa hum yad'una Allah an yu'rija bi ruhihi min qibalihim. Fa idza akhadhaha lam yad'uha fi yadihi tarfat 'ainin hatta ya'khudhuha fayaj'aluha fi dhalikal kafan wa fi dhalikal hanut. Ketika roh ini diambil oleh malaikat maut, dipegangnya, maka malaikat-malaikat tidak membiarkan sekejap mata pun roh itu ada di tangannya malaikat, melainkan mereka langsung merebutnya. Lalu roh ini dimasukkan ke dalam kafan yang sudah dibawa tadi, dan dimasukkan ke dalam dan diberikan hanut atau wangi-wangian surga yang sudah dibawa tadi. Wa yakhruju minha ka'atyabi nafhati miskin. Dari si roh ini akan keluar wangian kasturi yang paling baik, wujidat ala wajhil ard, yang paling wangi yang pernah didapatkan di muka bumi. Fayas'uduna biha fala yamurruna biha ala mala'in minal malaikati illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Maka malaikat-malaikat yang ada di pintu-pintu langit tadi mengantarkan si ruh ini naik, ya, naik, dan sampai para penduduk langit dari kalangan malaikat ada yang bertanya, ruhnya siapa ini yang harum?
Fayaqulun, maka malaikat-malaikat yang mengantar ini mengatakan, fulanun ibu fulan bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu biha fid dunya. Malaikat-malaikat yang mengantarkan ke langit ini kemudian menjawab, ini ruhnya si fulan, anaknya si fulan. Disebut orang ini dengan nama yang paling bagus yang pernah disematkan pada dirinya waktu di dunia. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai mereka tiba di langit dunia. Fayastaftihuna lahu, maka mereka meminta agar pintu langit dunia itu dibuka. Fayuftahu lahum, maka pintu itu pun dibuka. Fayushayyi'uhu min kulli sama'in muqarrabuha ila sama'il lati taliha, maka malaikat-malaikat yang mengantar ini naik lagi menemaninya, mengantarkannya sampai kepada langit-langit yang di atasnya. Hatta yantahiya biha ila sama'is sabi'ah, sampai di langit yang ketujuh. Fayaqulullahu azza wa jalla, ketika sudah sampai di langit yang ketujuh, maka Allah berfirman, uktubu kitab abdi fi illiyin, tulislah kitabnya hambaku ini di illiyin. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma adraka ma illiyun, tahukah kalian apa itu illiyun atau illiyin? Kitabun marqum, yaitu kitab yang tertulis, yashhaduhul muqarrabun, yang dilihat, yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan Allah. Fayuktabu kitabuhu fi illiyin, maka nasib atau kitabnya si hamba ini yang mukmin ini akan ditulis di illiyin. Kemudian Allah mengatakan, a'iduhu ilal ard, antarkan kembali dia ke bumi. Fa inni wa'adtuhum anni minha khalaqatuhum, ya, karena sesungguhnya aku dulu pernah berjanji bahwa aku menciptakan hambaku ini dari tanah. Wa fiha u'iduhum, dan kepada tanah itu akan aku kembalikan dia. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, dan nanti dari tanah itu juga pada hari kiamat akan kami keluarkan dia pada kali yang lain. Ya. Maksudnya gini jemaah, kita diciptakan dari tanah, kemudian kita dimatikan dan kita akan dikubur di tanah, dan itu yang benar. Lalu kemudian nanti di hari kiamat kita akan dibangkitkan oleh Allah satu kali lagi untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama hidup di dunia. Fayuraddu ilal ard, kemudian jiwa yang tadi sampai di langit ketujuh diantarkan kembali ke bumi. Wa tu'adu ruhuhu fi jasadi, dimasukkan kembali rohnya ke dalam jasadnya. Di mana posisi jasadnya sekarang? Di dalam kubur. Fa innahu yasma'u khafqa ni'ali ashabihi idza wallaw anhu mudbirin. Dan ketika sudah diantar sampai ke dalam jasadnya, si mayat ini, kita nanti akan bisa mendengar suara sandal-sandal atau suara kaki-kaki yang menjauhi kita. Kaki-kaki yang suaranya dari keras semakin mengecil, yakni meninggalkan kita di dalam kubur sendiri. Fayatihi malakan syadida al-intihar, maka setelah orang-orang meninggalkan kita sebagai jiwa yang dikubur ini, maka kita akan didatangi oleh dua malaikat yang keras bentakannya. Fayantahiranihi, kemudian kedua malaikat ini akan membentak si jiwa ini, si ruh ini. Wa yujlisanihi, kemudian didudukkan jasadnya. Fayuqulani lahu, maka kemudian mulailah ditanya. Yani kita nanti akan mulai ditanya oleh malaikat setelah teman-teman atau keluarga kita pulang. Apa pertanyaannya? Man rabbuka, siapa Tuhan? Atau kalau dengan hentakan berarti dikatakan, siapa Tuhan? Fayaqul Rabbi Allah. Orang mukmin bisa dia jawab, Tuhanku Allah. Ditanya lagi, ma dinuk, apa agamamu? Dijawabnya, dini al-Islam, agamaku Islam. Ditanya lagi, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum,
siapa itu laki-laki yang diutus di tengah kalian? Maka dia menjawab, huwa Rasulullah, itu adalah Rasulullah. Maka ditanya untuk kedua kali dengan pertanyaan yang cepat. Ya. Man rabbuk, ma dinuk, man nabiyuk. Tetapi ditanya dulu, apa yang kamu ketahui? Ya. Maka dia mengatakan, aku membaca kitabullah, aku beriman dengannya dan aku membenarkannya. Lalu ditanya dengan pertanyaan yang tadi serangkai, langsung ditanya, siapa Tuhanmu, apa agamamu, siapa nabimu? Dan itu merupakan akhiru fitnatin tu'radu 'alal mu'min, akan menjadi ujian terakhir bagi seorang mukmin. Maka dia pun mengatakan, ya, Rabbi Allah, dini al-Islam wa nabiyyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuhanku Allah, agamaku Islam, nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia bisa menjawab, fayunadi munadin fis sama. Dia bisa menjawab pertanyaan malaikat ini, maka ada yang menyeru dari langit, yaitu Allah. An sadaqa abdi. Allah mengatakan, telah jujur dan benar hambaku. Fa afrishuhu minal jannah. Hamparkan untuknya permadani dari surga. Walbisuhu minal jannah. Pakaikan dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah. Bukakan dia pintu, salah satu dari pintu-pintu yang menuju ke surga. Nah, setelah dibukakan semua itu, maka ya'tihi min rauhihi wa tibiha, fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi madda basari. Maka dibukakan pemandangan surga, diperlihatkan kepada dia ketentraman surga yang akan dijanjikan untuknya, dihembuskan angin dari surga dan diberikan untuknya pemandangan surga, lalu diluaskan kuburannya sejauh mata memandang. Lalu ada laki-laki yang datang. Ada laki-laki yang datang dengan hasanul wajh. Ya, wajahnya gagah. Hasanul thiyab, bajunya juga bagus. Thayyibur rih, wangi orangnya. Laki-laki itu mengatakan, absyir billadzi yasurruka. Aku ingin memberikan kabar gembira untukmu dengan apa yang kamu senangi. Ya, aku memberikan kabar gembira. Bergembiralah dengan ridhonya Allah, dengan surga dan kenikmatan yang kekal. Inilah hari di mana engkau telah dijanjikan. Maka kita sebagai roh ini kemudian akan bertanya kepadanya, dan semoga Allah juga memberikan kabar gembira untukmu dengan kebaikan. Siapa kamu? Maka ya, kita bertanya kepada si laki-laki itu, wajahmu wajah yang mendatangkan kebaikan. Kamu siapa? Maka laki-laki itu mengatakan, aku adalah amal solehmu. Ya, dan demi Allah, aku tidak pernah mengenalmu illa kunta sari'an fi ta'atillah bati'an fi ma'siyatillah fajazakallahu khairan. Aku tidak pernah mengenalmu kecuali orang yang kalau dalam hal kebaikan, dalam hal ketaatan bersegera, dan dalam hal kemaksiatan engkau lambat. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Maka dibukakan untuknya pintu surga, dibukakan juga, diberikan kepada dia pintu neraka. Kemudian laki-laki ini mengatakan, inilah tempatmu yaitu neraka. Lau asawit Allah, seandainya dulu kamu banyak bermaksiat kepada Allah, tetapi Allah menggantimu dengan yang ini, maksudnya dengan surga. Fa idza ra'a ma fil jannah, ya, ketika kita nanti di dalam kubur telah diperlihatkan pemandangan surga, maka kita pun berkata, Rabbi ajil qiyamas sa'ah kaima arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segera datangkan kiamat supaya aku bisa kembali kepada keluargaku dan harta. Demikianlah perjalanan mulai dari kita nanti dicabut roh sampai kita dibiarkan di dalam kubur sampai datangnya hari kiamat. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang seperti ini. Sekarang kita lihat bagaimana kalau orang kafir. Bagaimana proses mereka? Untuk orang yang kafir, saya bacakan Indonesianya saja. Ya. Di buku saya ada di halaman
149 paling bawah, kalau di buku antum mungkin 150 sekian. Nabi melanjutkan, jika hamba kafir meninggal dunia, maka akan diturunkan kepadanya malaikat yang wajahnya hitam. Tadi kalau untuk orang mukmin wajahnya apa? Putih. Diturunkan malaikat yang hitam dari langit, lagi kasar dan keras. Mereka membawa musuh. Apa itu musuh? Di catatan kaki disebutkan musuh itu adalah semacam tenunan bulu yang dibawa dari neraka. Kemudian malaikat duduk sejauh mata memandang. Malaikat maut juga datang dan duduk di sisi kepalanya seraya berkata, wahai jiwa yang kotor, keluarlah menuju kemurkaan dan kemarahan Allah. Kalau untuk orang mukmin tadi disebutkan, wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju pengampunan Allah dan keridhaannya. Kemudian kalau orang mukmin itu keluar dalam keadaan jasadnya keluar seperti air keluar dari ceret, maka jiwanya orang kafir itu tercerai-berai di dalam jasadnya. Malaikat maut mencabut rohnya seperti tusuk daging yang banyak cabangnya, dicabut dari wol yang basah sehingga urat-urat dan sarafnya ikut putus. Antum bayangkan kalau ada sesuatu ditusuk-tusuk dengan besi yang banyak cabangnya, lalu digulung dengan wol, lalu ditarik dengan paksa. Sesudah itu dia dilaknat oleh semua malaikat yang ada di antara langit dan bumi dan semua malaikat yang di langit. Pintu-pintu langit ditutup dan tidaklah satupun malaikat penjaga langit, melainkan semuanya berdoa kepada Allah agar ruhnya tidak diangkat melalui pintu mereka. Ketika malaikat maut telah mengambil rohnya, maka para malaikat yang lainnya tidak membiarkannya berada di tangannya walau sekejap mata, melainkan mereka meletakkannya pada kain kafan yang dari neraka tadi. Setelah itu keluarlah dari rohnya seperti bau bangkai terbusuk yang pernah dijumpai di atas permukaan bumi. Para malaikat membawa roh tersebut naik. Tidaklah mereka melintasi sekumpulan malaikat, melainkan mereka akan bertanya, rohnya siapa yang jorokin? Maka ada yang mengatakan, ini rohnya si Fulan bin Fulan. Disebut dengan namanya yang paling buruk yang pernah disematkan pada dirinya waktu berada di dunia. Berbeda dengan orang mukmin, ya, yang ditanya siapa ruh yang harum ini, lalu disebut dengan namanya yang terbaik di dunia. Setelah sampai ke langit dunia, maka mereka meminta agar pintu langit dibuka untuknya, tapi pintu itu tidak mau terbuka. Ya. Kemudian Rasulullah SAW membaca ayat, sekali-kali tidak akan dibuka bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula untuk mereka masuk surga hingga unta masuk lubang jarum. Kemudian Allah berfirman, tulislah kitabnya hambaku ini di Sijjin, yaitu di bumi paling bawah. Kemudian diperintahkan kepada para malaikat, kembalikan dia di bumi. Sesungguhnya aku telah menjanjikan kepada mereka bahwa aku menciptakan mereka dari tanah. Di situ juga aku mengembalikan mereka dan darinya pula aku mengeluarkan mereka pada kali yang lain. Maka roh orang kafir itu, kalau orang mukmin tadi diapakan? Kalau orang mukmin tadi diantar masuk ke dalam jasadnya. Ya. Adapun roh orang kafir ini dilempar, dibanting dari langit dengan keras hingga jatuh menimpa jasadnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam membaca, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh. Setelah itu rohnya dikembalikan ke jasadnya dan beliau bersabda, dan si mayit ini pun dapat mendengar suara sandal sahabat-sahabatnya meninggalkan dia di dalam kuburnya. Sama seperti orang mukmin, setelah saudaranya pulang, maka dia didatangi oleh dua malaikat yang dahsyat bentakannya. Ditanya, siapa Rabbmu? Kalau orang mukmin akan menjawab, Tuhanku Allah. Adapun orang kafir akan menjawab, Hah? Aku tidak tahu. Ditanya, apa agamamu? Maka dia mengatakan, aku nggak tahu. Ditanya lagi, siapa laki-laki yang telah diutus kepada kalian? Maka dia katakan, namanya Muhammad. Ya, namanya Muhammad. Kamu tahu?
Dia berkata, aku nggak tahu, tapi dulu aku mendengar orang-orang bilang begitu. Ya. Maka dikatakan kepada orang kafir ini, kamu memang tidak tahu dan tidak baca. Ya. Saya membayangkan kalau orang-orang yang KTP-nya Islam tapi tidak pernah ngaji, nggak pernah ikut kajian. Lalu ketika ditanya, siapa laki-laki yang diutus kepadamu? Muhammad, tahu? Dia bilang, tahu. Saya tahu dan saya pernah dengar orang bilang begitu. Tapi dia nggak ngerti sunnahnya Nabi. Dia nggak ngerti tentang Nabi SAW. Ditanya, bapaknya siapa? Lahirnya di mana? Dia hijrah kemana? Siapa istri pertama? Di mana dia pertama kali dapat wahyu? Wahyu yang pertama dia dapat surat apa? Ayat berapa sampai berapa? Dia wafat di mana? Dia nabi yang terakhir atau yang keberapa? Ya, dan banyak kaum muslimin yang kalau kita tanya begitu, jawabannya sama kayak yang dikubur ini. Ya. Coba kapan-kapan kalau kita bisa bikin sosial eksperimen. Kita tanya yang di Melawai. Ya. Tanya, Nabi Muhammad lahir di mana? Insya Allah banyak yang bilang, Tapi kalau ditanya Cristiano Ronaldo orang mana? Tahu? Betul. Kalau ditanya orang-orang kafir, artis-artis, hafal mati. Ya, ditanya tentang Nabi SAW, maka akan mereka jawab seperti jawabannya. Nah, engkau memang tidak tahu dan tidak baca. Tiba-tiba ada yang berseru dari langit, hambaku ini telah berdusta. Hamparkan untuknya permadani dari neraka dan bukakanlah untuknya satu pintu neraka. Maka terasalah olehnya kondisi panas dan angin panas neraka. Kuburnya dihimpit hingga tulang belulangnya saling remuk. Dia didatangi oleh seorang laki-laki yang wajahnya buruk rupa. Kalau kita tadi di orang mukmin akan didatangi oleh orang yang baik rupa. Yang buruk pakaiannya lagi busuk baunya. Laki-laki itu berkata, bergembiralah atas kabar buruk untukmu. Sekarang ini adalah hari yang dulu telah dijanjikan untukmu. Maka si jiwa orang kafir ini kemudian berkata, kamu siapa? Wajahmu itu wajah yang mendatangkan keburukan. Maka laki-laki itu mengatakan, aku amal burukmu. Demi Allah, aku hanya tahu tentang dirimu orang yang selalu lambat dalam ketaatan dan bersegera untuk melakukan kedurhakaan, kemaksiatan. Oleh karena itu semoga Allah membalasmu dengan keburukan. Kemudian didatangkan kepadanya sosok yang buta, tuli lagi bisu, yang di tangannya ada palu atau gada, yang seandainya dipukulkan ke gunung, niscaya gunung itu akan jadi debu. Orang tersebut pun akhirnya memukulkan gadanya dengan keras hingga orang kafir ini menjadi debu. Setelah itu Allah mengembalikan jasadnya seperti keadaan semula. Orang tersebut kemudian memukulnya sekali lagi hingga dia menjerit dengan jeritan yang dapat didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, seandainya kalian lihat apa yang aku lihat, niscaya kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Ya. Karena kita tidak diperdengarkan bagaimana suaranya orang-orang yang ada di dalam kubur. Selanjutnya dibukakan baginya pintu neraka dan dihamparkan untuknya permadani dari neraka. Lalu dia pun berkata, wahai Rabb, janganlah engkau datangkan hari kiamat. Berbeda dengan orang-orang mukmin. Adapun orang mukmin ketika diberikan pemandangan tentang surga, maka dia katakan, ya Allah, segera datangkan hari kiamat. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bila nanti ketika kita mati dijemput oleh malaikat dan dimasukkan ke dalam kafan dan hanut. Semoga kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang ketika nanti mati keluarnya ruh kita seperti air yang keluar dari ceret. Semoga kita menjadi orang-orang yang ketika dicabut nyawa kita lalu diantar ke pintu-pintu langit, maka malaikat-malaikat akan memperebutkan kita untuk lewat pintu-pintu mereka dan berkata, ruhnya siapa yang wangi ini?
Semoga kita menjadi orang-orang yang ketika nanti kita wafat, Allah catat amal kita di Illiyin. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang ketika ditanya oleh malaikat tentang siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu, kita mudah untuk menjawabnya. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang kokoh dalam menjawab pertanyaan malaikat. Semoga kita dipertemukan di dalam kubur kita dengan laki-laki yang baik rupa, yang merupakan jelmaan amal saleh kita. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang di dalam kubur diperlihatkan di mana tempat kita di surga nanti, diberikan kepada kita pemandangan dan wangi-wangian dari surga, hingga kita menjadi orang-orang yang di dalam kubur senantiasa berkata, ya Allah, segera datangkan kiamat. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, ada beberapa riwayat yang tadi tidak saya bacakan, tapi tadi kita cukupkan hanya dengan firman Allah di surat Al-Qiyamah ayat 26 sampai 30 dan sedikit tafsirnya. Kemudian surat Al-Waqiah 83 sampai 96 dan tafsir dari masing-masing ayatnya. Kemudian ada riwayat yang panjang tadi dari sahabat Al-Barra bin Azib radhiyallahu an. Ada beberapa riwayat yang tidak kita baca dan saya berharap teman-teman bisa menyempatkan untuk membacanya nanti di rumah karena waktu yang tidak cukup untuk membaca riwayat-riwayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita baca dan kita bahas. Semoga Allah memudahkan kita untuk beramal sebelum kita dijemput oleh Allah dalam ajal kita. Ya, dan hendaknya teman-teman yang dirahmati Allah, kita dalam kehidupan sehari-hari untuk senantiasa berusaha mengisi waktu-waktu kita dengan amal soleh, ya, dengan amal-amal yang sekiranya akan memperberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat. Jangan lupa di hari-hari kita, jangan sampai ada waktu yang terlewat tanpa amal sama sekali. Karena waktu-waktu ini nanti akan jadi sesuatu yang berharga dan akan kita sesali. Ya. Saya pernah beri kepada antum tips di minggu lalu. Ya. Seandainya antum buka handphone, ya, coba belajar cara bikin split screen supaya handphone antum satu layar bisa ada dua tampilan. Ya, antum bikin satunya YouTube, satunya WhatsApp. Jadi ketika antum sedang WhatsApp, YouTube-nya jalan sambil dengerin pengajian. Jangan buka WhatsApp hanya satu atau Telegram hanya satu. Bikin dua. Jadi tidak berlalu menit-menit antum yang berharga untuk ngurusin pekerjaan, melainkan tetap ada pahalanya. Antum jualan misalnya di WhatsApp, ya, atau mau pasang status, ngetik-ketik di WhatsApp, di atasnya ada YouTube gitu. Antum sambil dengarkan pengajian, insya Allah berarti sambil jualan sambil dapat pahala. Ya. Dan begitu seterusnya. Selama masih bisa multitasking antara urusan dunia dengan akhirat, kerjakan. Tentunya kalau urusannya akhirat, jangan antum multitask dengan dunia. Ikut kajian misalnya, tapi sambil ikut kajian antum tetap chatting ngelayanin customer, ya, atau ngurusin urusan dunia yang lain. Sambil kajian, sambil chatting-chatting. Kalau akhirat saja. Tapi pas antum lagi ngurus urusan dunia, kalau bisa dimultitask dengan urusan akhirat, itu bagus.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.